Halo teman-teman, kita kembali lagi dalam kelas sejarah liberalisme. Kali ini di dalam sesi yang kelima membahas tentang revolusi Prancis dan tumbuhnya radikalisme. Ya, teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang Prancis ya. Kalau sebelumnya kita banyak bicara tentang Amerika dan Inggris, sedikit tentang Belanda. Nah, lalu bagaimana dengan Prancis? Kan kita ingat ada revolusi Prancis tahun 1789 ya, dan itu juga merupakan salah satu tonggak kemenangan liberalisme. Nah, sebelum revolusi Prancis, itu sudah ada kaum liberal Prancis. Ya. Dan mereka ini adalah pemuja model Inggris. Jadi betul yang disebutkan di sesi-sesi sebelumnya itu bahwa Inggris itu memang seperti menjadi tonggak masyarakat liberal. Jadi dianggap ideal begitu. Nah, semangat kaum liberal Prancis ini juga ya kurang lebih sama ya, anti absolutisme kerajaan atau royal, tapi di sisi lain pro liberalisme aristokratik. Artinya mereka anti kekuasaan absolut dari kelompok kerajaan, tetapi mereka ya, mendukung penguasaan elit tertentu di dalam masyarakat itu yang dari kalangan bangsawan begitu, kaum ningrat. Jadi sebetulnya cita-cita mereka ini sebetulnya bukan penghapusan kelas, tapi lebih sebagai pengalihan kekuasaan pada kaum bangsawan yang mayoritasnya itu biasanya memegang parlemen. Jadi parlementarisme, demokrasi parlementer, itu sebetulnya bentuk kekuasaan dari kelompok aristokratik ini, kelompok ningrat. Sama seperti kalau di Inggris ya, dengan House of Lords dan House of Commons-nya. Jadi ini cita-citanya kaum liberal Perancis. Dan hingga revolusi Perancis di tahun 1789, sebetulnya kaum liberal ini sudah berangsur-angsur semakin mendominasi. Jadi konon gerakan sejarah itu, perkembangan sejarah di Prancis sudah kesannya seperti akan mengikuti Inggris begitu. Tetap ada keluarga kerajaan, mereka tidak dipenggal kepalanya, tidak digulingkan, diperbolehkan tetap ada, tetapi kekuasaan yang menjalankan pemerintahan itu lebih pada kelompok aristokratik yang memegang parlemen ini. Begitu. Hingga terjadi revolusi Prancis di 1789 yang mengejutkan dan berujung pada hukuman mati kepada anggota-anggota keluarga kerajaan. Nah, demikian juga soal perbudakan ya. Revolusi Prancis dalam segala keagungannya dengan cita-cita liberté, égalité, fraternité, liberty, equality, fraternity, kemerdekaan, kesetaraan, dan juga persaudaraan, tetapi emansipasi penuh dalam arti penghapusan perbudakan itu tidak mencakup program ini, program penghapusan perbudakan ini, hingga revolusi 1848. Jadi revolusi Prancis kan terjadi beberapa tahap ya. Jadi dari 1789 sampai 1848 itu nggak ada cita-cita emansi penuh. Dan di sini kita melihat ya ambivalensinya, ambiguitasnya, bahwa dengan segala slogan tentang kesetaraan, ternyata ada persoalan yang diabaikan, yaitu perbudakan. Dan Losurdre sendiri mencatat bahwa masa keemasan liberalisme Perancis justru menyaksikan ekspansi perbudakan alih-alih penghapusan. Jadi tidak jauh berbeda dengan kasus Belanda, Inggris, dan Amerika. Tetapi apa yang berbeda dengan revolusi Perancis? Ya, selain karena ada revolusi dalam bentuk yang sangat radikal ya, dalam arti penggulingan kekuasaan, di mana rakyat jelata juga ikut memberontak, kemudian keluarga kerajaan mendapatkan hukuman yang kesannya brutal. Nah, ada satu warisan yang penting dari revolusi Prancis, yaitu formasi radikalisme, pembentukan radikalisme.
Nah, radikalisme ini adalah perkembangan pemikiran, paham, gerakan yang lebih radikal lagi daripada liberalisme. Jadi kalau liberalisme itu mencita-citakan kesetaraan, kemerdekaan, tetapi seperti kita lihat sudah dalam sesi sebelumnya, tokoh-tokohnya itu tidak ragu untuk melegitimasi perbudakan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, natural. Kalau radikalisme ini berusaha juga. Jadi mereka tokoh-tokohnya itu tidak ragu mendukung revolusi dari bawah dan juga penghapusan perbudakan. Nah, radikalisme ini tumbuh subur di Perancis dan ya inilah salah satu warisan revolusi Perancis ya, bukan kemenangan kaum bourgeoisie-nya sendiri, tetapi tumbuh suburnya radikalisme. Misalnya tokoh-tokoh seperti Victor Hugo yang kita sangat kenal dengan novelnya Les Miserables dan yang menjadi drama musikal, film, dan juga salah satu penulis yang bukunya menjadi bacaan wajib di Venezuela waktu zaman Hugo Chavez ya. Jadi Hugo Chavez mewajibkan menyarankan rakyatnya untuk membaca itu. Nah, jadi kelompok radikal ini di Perancis ada beberapa sebab historisnya ya. Tentu saja kalau kita menggunakan pendekatan materialis historis dalam membaca sejarah kan suatu gagasan, perkembangan sejarah itu tidak turun dari langit ya, tidak jatuh bagaikan durian gitu ya. Tetapi ada kondisi-kondisi sejarah yang mengkondisikannya. Nah, di Perancis ada beberapa hal, dan teman-teman bisa melihat sendiri di bukunya Losurdo kalau mau memahami lebih kompleks. Tetapi salah satunya yang paling berpengaruh adalah revolusi Haiti di tahun 1791. Nah, Haiti ini tadinya salah satu koloni Perancis ya. Kemudian budak-budak yang ada di situ itu memberontak di tahun 1791, 2 tahun setelah revolusi Perancis, dan kemudian mendirikan republik sendiri, republik pertama yang didirikan oleh kaum budak begitu ya. Jadi gerakan ini dikenal sebagai menjadi buah bibir di Eropa sana konon pada waktu itu dan dianggap seperti fenomena Spartacus modern begitu. Nah, revolusi Haiti ini yang memicu perdebatan, pemikiran, refleksi orang-orang di Eropa sana ya. Bagaimana mereka melihat kisah revolusi dari bawah seperti di Haiti ini dan juga upaya para budak untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk berjuang melawan penindasan yang mereka alami. Nah, ini yang memicu refleksi-refleksi yang mencoba untuk melihat apakah agenda liberal ini bisa dimajukan lagi ya. Emansipasi yang sudah benih-benihnya sudah ada dalam agenda liberal itu apakah bisa dimajukan lagi menjadi lebih penuh. Nah, di Amerika dan Inggris sendiri kemudian ini juga menyebar ide-ide radikal ini. Dan khususnya di Amerika, dia banyak berkembang lewat agama. Kenapa? Nah, ini juga terpengaruh juga karena pekerjaan-pekerjaan misionaris ya. Jadi seiring dengan semakin banyaknya budak, lalu penduduk di wilayah koloni yang berkonversi atau beralih agama menjadi nah, berkembang pula simpati dari orang-orang Kristen mereka yang seagama. Loh, kita katakan yang sangat timpang. Nah, semakin tumbuh kesadaran bahwa perbudakan ini dianggap dosa dan ini berkembang justru di kalangan Kristen yang bisa dikatakan fundamentalis sebetulnya ya kalau pakai bahasa sekarang ya.
Jadi mereka betul-betul kerangka pikirnya itu berdasarkan agama, berdasarkan nilai-nilai agama. Dan kita bisa melihat tokoh-tokoh seperti William Wilberforce atau John Wesley yang sangat terkenal di kalangan Kristen. Jadi ada perkembangan-perkembangan seperti ini. Tetapi tentu saja ada spektrum yang cukup luas ya antara liberal dengan radikal. Jadi antara radikal yang memang mencita-citakan emansipasi penuh, dan kalau Losurdo bilang Marx dan Engels itu bisa dibilang sebagai salah satu pewaris ya yang juga mengambil sikap kritis terhadap radikalisme. Tapi mereka bisa disebut sebagai pewaris kritis begitu. Dengan yang liberal. Nah, yang liberal kita sudah belajar dari sesi-sesi sebelumnya bagaimana ada tokoh-tokoh seperti John Locke, Calhoun, dan tokoh-tokoh Inggris, Amerika, Belanda lainnya yang mereka itu masih mendukung masyarakat kelas begitu dan tidak segan-segan untuk melegitimasi perbudakan dan kolonialisme, dan juga membedakan secara tajam antara masyarakat barat dengan barbar. Tetapi ini berbeda dengan yang radikal dan ada spektrum di tengah-tengahnya. Misalnya kalau di buku Losurdo itu disebutkan yang mendekati radikalisme itu misalnya filsuf Immanuel Kant. Nah, dia termasuk yang mengkritik praktik perbudakan di Inggris itu. Lalu John Stuart Mills dari Inggris sendiri. Tetapi mereka ini juga tidak sampai di posisi radikal seperti Victor Hugo misalnya, yang memang betul-betul mendukung revolusi dari bawah dan juga penghapusan perbudakan dan ya mendukung masyarakat yang ditindas, bahkan yang dikoloni dan budak kulit hitam. Demikian juga dengan ide-ide sosialisme. Ada kelompok sosialis yang kalau dalam bukunya Losurdo itu disebut sosialis liberal sebetulnya, atau yang dalam Marxisme disebut sosialisme utopis. Misalnya Charles Fourier, gitu ya. Jadi mereka mau membangun masyarakat sosialis sendiri yang egaliter begitu, berbagi satu sama lain, tetapi seperti komunitasnya Fourier itu dikembangkan di wilayah koloni begitu. Jadi artinya dia mempersyaratkan kolonialisme terlebih dahulu baru membangun sosialisme tanpa mengubah tatanan kolonial yang ada. Nah, spektrum yang luas antara liberal dengan radikal inilah yang akan menyisakan bagi kita pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas lebih lanjut di bab selanjutnya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang Barat versus barbar. Ada pembedaan dua ini ya. Jadi seolah-olah itu nggak bisa disatukan. Seolah-olah peradaban itu ya Barat begitu versus yang lain. Yang lain itu semua barbar. Lalu juga tentang kolonialisme. Lalu juga tentang kohabitasi. Apakah kulit hitam dan kulit putih itu bisa hidup bersama? Nah, ini bahkan di kalangan penghapus perbudakan sendiri, pendukung penghapusan perbudakan, tidak sedikit yang menolak. Jadi meskipun perbudakan harus dihapus, tapi kulit hitam dan kulit putih itu yang memang nggak boleh dan nggak bisa hidup bersama. Jadi ya, itu pertanyaan-pertanyaan akan masih tersisa ke depannya. Ya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, follow, comment, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.